Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Ibu Lydia Tandirerung. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan hati yang rindu dan siap kita nyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku Tuhan,
Sebab Ia mendengarkan suaraku dan permintaanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka kemungkinan aku akan mengadu kepadanya. Mazmur 116 ayat 1-2 sebagai nats pembimbing kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang senantiasa kami alami sepanjang minggu yang berlalu dan di seluruh perjalanan hidup ini. Kami mengaku di hadapanmu bahwa di tengah berkat dan kasih-Mu masih saja kami seringkali berbuat, berkata, dan berpikir yang tidak sesuai dengan ajaran firman dan kehendak-Mu. Kami lalai mengasihi sesama kami, hidup kami penuh kebencian, angkara murka, dan dendam. Dalam kehidupan gereja, kami tidak setia datang beribadah kepadamu karena malas membaca Alkitab dan enggan mendengar firman-Mu. Bahkan dia menjadi sesuatu yang asing bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Hari ini kami mau belajar lebih sungguh lagi untuk setia kepadamu dan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan Yesus, sertailah kami dalam seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran, sehingga seluruh hidup yang kami jalani benar-benar dan sungguh memperlihatkan sikap hidup beriman dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan seluruh ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa Sorgawi. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin
Disilahkan persembahan pujian dari vokal grup Pelita Kasih untuk memuliakan Tuhan. Silakan. Akhir tahun yang lalu, di saat aku datang padamu, berlutut di bawah kaki salibmu.
kasih-Nya tulus dan murni. Selalu ku ingin memuji nama-Mu, selalu ku ingin bersaksi untuk-Mu, memuliakan nama-Mu ya, oh Tuhan, sampai pada saat akhir hidupku. Oh angin, sampaikan syairku ini. Oh burung, nyanyikan laguku ini. Pada siapa yang selalu mendambakan kasih-Nya tulus dan murni. Pada siapa yang selalu mendambakan kasih-Nya tulus dan murni. Terima kasih vokal grup Pelita Kasih, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian tadi juga mengantar kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan pembacaan kita dari Kidung Agung pasal 8. Akan kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari dengan Alkitab yang terbuka dan dengan hati yang rindu dan siap, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan layak kami persembahkan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Tuhan yang penuh cinta, yang karena cinta itulah kami juga boleh Tuhan layakkan untuk membagi cinta kasih yang tulus seorang kepada yang lain. Sebagai saudara bersaudara yang telah berkumpul dalam persekutuan kasih di rumah-Mu yang kudus pada pagi ini. Bersama-sama kami akan disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Teguhkan kami semua dengan hikmat. Biarlah hikmat itu meneguhkan hamba-Mu untuk berkata-kata, bukan dengan hikmat hamba, tetapi dengan hikmat yang dari Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hikmat itu akan meneguhkan anak-anak-Mu sekalian yang akan mendengarkan, yang akan meresapi firman-Mu, dan kami semua akan diteguhkan untuk tidak menjadi sekedar pendengar, tidak akan menjadi sekedar fasih berkata-kata tentang firman itu. Tetapi lebih dari itu Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menghidupi kehendak-Mu dalam kesempatan hidup yang Tuhan masih akan anugerahkan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh yang mengatakan, cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Tema dari renungan firman Tuhan hari ini adalah cinta kuat bagaikan maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua akrab dengan pemeo yang mengatakan dari mana datangnya ya jangan cinta dulu, lintah dulu ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun, bukan dari mata Pak ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sehingga kemudian ini menjadi pembenaran banyak kali bahwa benar ada orang yang betul-betul jatuh cinta pada pandangan pertama. Kira-kira kalau kita bikin survei hari ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, atau juga mungkin oma opa yang punya klaim bahwa dulu jatuh cinta pada pandangan pertama. Fall in love at the first sight. Ya, tapi ada yang mengatakan, ya boleh klaim begitu tapi pembuktiannya seberapa langgeng pernyataan itu dipertahankan. Tetapi pameo ini juga mau mengatakan saudara bahwa dengan demikian mata itu adalah jendela hati, benar ya? Ya. Kalau dari mata turun ke hati itu berarti mata adalah jendela hati. Sehingga sepanjang kita akrab dengan penggunaan masker, ada yang mengatakan bagaimana kita kelihatan tersenyum ini? Kita sudah tidak bisa kelihatan tersenyum karena kita pakai masker. Tetapi kemudian itu dikoreksi dengan mengatakan no worry, tidak usah khawatir. Silahkan tersenyum sebagaimana hati mendorong untuk tersenyum. Karena pasti senyuman itu akan terefleksi lewat mata. Benar ya? Coba kalau kita senyum satu sama lain lewat mata, bolehkah? Ya, mungkin ada yang mengatakan oke, mungkin bukan mata yang tersenyum, tetapi sedikit kelihatan keriput pada mata ketika kita tersenyum. Artinya ada effort di sana. Ada upaya, ada perjuangan untuk menghadirkan sesuatu yang kita sebut dengan cinta itu sebagai sesuatu yang lahir dari hati. Hari ini saudara-saudara, pada minggu pasca Paskah, minggu setelah Paskah yang kedua, setelah kita benar-benar mencurahkan perenungan kita untuk memaknai cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Allah memateraikan cinta kasih-Nya
bagi kita melalui Kristus dalam peristiwa Paskah. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagaimana implementasi cinta itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dinyatakan saudara-saudara dalam pembacaan kita pada hari ini, di dalam pembacaan yang kelihatannya pengungkapan cinta itu digambarkan dengan ungkapan yang sangat sekuler. Nampaknya tidak terlalu rohani. Cinta yang mungkin selama ini disebut sebagai cinta eros atau cinta antara laki-laki dan perempuan. Terwakili dalam pembacaan kita melalui Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7 tadi. Tetapi pengungkapan cinta yang kemudian juga kalau kita coba simak, dan mungkin itu menjadi alasan dari Pelita Kasih memilih lagu tadi. Kalau kita pertama-tama mendengar ada ungkapan seperti "Oh angin sampaikan salamku", seolah-olah kita minta angin untuk sampaikan salam kasih kita sama Tuhan. Tetapi kalau kita coba simak tadi, saya juga awalnya berpikir demikian. Tapi kalau kita coba menyimak tadi, nampaknya isinya adalah sampaikan salamku, sampaikan cinta kasihku kepada mereka yang mendamba kasihnya. Saya kira itu pesannya. Kepada sesamaku, kepada saudaraku yang bersama-sama dengan aku mendamba kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ketika kitab Kidung Agung menyapa kita pada hari ini, mungkin perlu sedikit melihat latar belakang kitab Kidung Agung. Biasanya Kidung Agung ini disebut sebagai Kidung Salomo. Karena pembukaan Kidung Agung ini dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Song of Solomon atau Song of Songs. Karena dalam bahasa Ibrani dia disebut dengan Shir Hashirim. Shir itu berarti syair. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lalu kemudian kita juga pakai ke dalam bahasa Indonesia syair atau puisi. Lalu kemudian diulangi dengan hashirim, ada kata syair juga di dalam, tetapi dalam bentuk jamak. Lalu kemudian Kidung Agung disebut sebagai syair atau kidung dari segala kidung. Karena Kidung Agung dipandang sebagai kidung yang mengungkapkan kekuatan cinta sedemikian rupa. Yang sebenarnya bukan hanya kekuatan ungkapan cinta laki-laki dan perempuan. Satu sama lain bukan hanya sekedar ungkapan cinta yang bersifat romantik, tetapi sesungguhnya adalah ungkapan cinta yang bersifat simbolik. Cara seorang Salomo mengungkapkan bagaimana prototipe, bagaimana bentuk awal dari cinta itu. Sehingga kemudian cinta itu dihidupi oleh manusia. Yaitu cinta Allah kepada umatnya. Cinta Yahweh kepada orang Israel sebagai bangsa pilihannya. Lalu kemudian saudara-saudara lebih jauh di dalam jemaat mula-mula. Kemudian ini juga digambarkan sebagai cinta Kristus kepada gerejanya. Kristus sebagai mempelai pria dan gerejanya sebagai mempelai perempuan. Setidaknya ada dua hal mendasar yang kita rindu renungkan pada hari ini saudara terkait dengan pembacaan kita ini. Yang pertama adalah bagaimana cinta kasih adalah ungkapan dan nilai yang paling dalam, paling akrab dan paling tulus dalam sebuah relasi. Amin saudara. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 kalau kita perhatikan tadi memperlihatkan bagaimana mempelai perempuan digambarkan oleh Salomo menantikan cintanya yang datang dari padang gurun. Apa yang Salomo mau gambarkan di situ saudara-saudara adalah di balik sebuah kerinduan cinta ada passion. Ada sebuah hasrat yang kuat. Dan ini tentu menjadi dasar kenapa sampai ada satu film yang tentu akrab dengan kita terkait dengan penderitaan Kristus yang berjudul The Passion of Christ.
Dan ini mungkin sebagian besar kita juga sudah nonton secara khusus pada sepanjang masa-masa Prapaskah. Ada passion, ada kerinduan di situ. Dan bagaimana penggambaran sebuah cinta digambarkan dalam kata hotam atau memakai kata cincin materai di situ. Yang bermakna pendelegasian sebuah kekuasaan, kepemilikan, sesuatu yang bersifat sakral, sesuatu yang bersifat suci. Sebagaimana ungkapan yang biasa kita dengar, bagaimana firman Allah itu dimateraikan dalam hati setiap kita. Pengungkapan lainnya dalam pembacaan kita tadi, saudara, adalah bagaimana kekuatan cinta itu memakai kata azza yang berarti kuat, ya, kekuatan yang sangat ekstrim. Lalu kemudian dikatakan cinta kuat seperti maut. Kenapa ada penjajaran cinta dengan maut? Maut, saudara-saudara, atau kematian adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari oleh orang. Setiap kita, maut itu adalah sebuah keniscayaan. Dalam artian kematian itu tidak dapat dihindari oleh seorang pun di antara kita ketika saatnya tiba. Dan maut itu adalah otoritas tunggal Allah. Kematian adalah otoritas tunggal Allah. Sehingga digambarkan, saudara-saudara, bahwa cinta itu seperti nyala api Tuhan. Untuk mengatakan bahwa cinta itu sejatinya berasal dari otoritas Allah. Kekuatan cinta yang begitu besar itu, yang dikatakan sekuat maut itu, dihadirkan oleh Tuhan di dalam hati setiap orang. Dan hanya dapat diakhiri oleh maut. Saudara-saudara, ini tentu ungkapan simbolik yang luar biasa. Untuk mengatakan kalaupun kemudian Salomo dalam hal ini Raja Salomo mengungkapkan kekuatan cinta ini dengan kekuatan yang dengan ungkapan yang seolah-olah sangat eksklusif hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, mempelai laki-laki dan perempuan, suami istri. Tetapi ini menjadi kekuatan teologis dalam poin ini. Tentu setiap kita, tentu oma dan opa pun ketika mengkilas balik peristiwa pernikahan misalnya. Bahwa engkau dipersatukan, saudara berdua dipersatukan di dalam cinta kasih Allah. Ya. Dan hanya boleh dipisahkan oleh apa, saudara? Hanya boleh dipisahkan oleh maut. Inspirasi dari Kidung Agung ini pada pemaknaan itu menjadi sangat kuat, saudara. Bagaimana kekuatan cinta di antara saudara bersaudara yang selama ini kita sebut dengan cinta filia. Kekuatan cinta suami istri, orang-orang yang kemudian jatuh cinta dan menjadi jodoh satu sama lain. Lalu biasa disebut sebagai cinta eros. Semuanya sesungguhnya berasal dari cinta agape, dari cinta Allah. Kalau kita perhatikan pertama Yohanes pasal 19, di situ dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika dua orang yang dipersatukan di dalam cinta hanya bisa dipisahkan oleh maut, itu berarti bahwa kekuatan cinta itu tidak boleh digerus oleh apapun. Sejatinya tidak boleh dikikis oleh apapun. Meskipun kemudian yang terjadi, saudara-saudara, bahwa kita semakin diperhadapkan pada kenyataan bahwa cinta yang diikat dengan sedemikian kuat itu, di dalam ikatan cinta kasih Kristus itu biasanya dalam perjalanan sudah mulai tergerus dan kemudian ciri-ciri ketidaksetiaan itu juga sudah mulai kelihatan, ya, kasusnya semakin meningkat akhir-akhir ini. Ketika secara teknis kita sebut itu sebagai perselingkuhan dan lain-lain, ya. Lalu ketika ada orang didampingi ketika keluarga dan rumah tangganya bermasalah, ya. Lalu ditanya, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah janji dan ikrar cinta kasih itu sedemikian kuat? Saudara berdua, bapak ibu, sebagai suami istri, pada waktu itu teguhkan
ikrarkan di hadapan Tuhan, lalu diikat dengan cinta kasih Kristus. Tetapi kemudian kenapa menjadi melemah, kenapa menjadi tergerus, kenapa menjadi terkikis, sehingga perselingkuhan ini terjadi misalnya. Ya biasanya ada yang kemudian menjawab, katanya ada yang menjawab, seorang teman pendeta mengatakan, iya itu Mi, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ya selalu saja kalau kami doa, ibadah dalam kebaktian di rumah, kami selalu doa, ya Tuhan, apalagi kalau doa Bapa kami, ya Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya. Tapi biasanya kelanjutannya adalah karena torang so bisa masuk sendiri. Ya. Ini pernah, rupanya itu inspirasinya pernah seorang teman dari Manado mengatakan, coba ungkapkan doa Bapa kami dalam bahasa Manado. Ya. Lalu dibilang torang pe Papa dalam surga, dikuduskan ngana pe nama, datang ngana pe kerajaan dan seterusnya. Lalu tiba pada jangan kasihan bawa torang ke dalam pencobaan, karena torang so bisa masuk sendiri. Ya. Mungkin ini semacam joke saudara. Ya. Tetapi untuk mengatakan bagaimana kita menyegarkan, merefresh kekuatan cinta sebagai kekuatan yang lahir, istilah yang dipakai oleh Kidung Agung di sini, lahir dari nyala api Tuhan. Meskipun itu diungkapkan sebagai sebuah kegairahan, hasrat, passion. Baik itu dipahami secara sangat spesifik, maupun itu melibatkan hubungan kita satu sama lain. Sebagai saudara bersaudara. Karena itu poin yang kedua yang menjadi begitu penting saudara adalah bagaimana cinta mendorong setiap orang di antara kita. Memampukan setiap orang di antara kita melakukan sesuatu yang mendatangkan sukacita dan kebaikan semata-mata kepada orang lain. Bagaimana kita mencintai kehidupan melalui upaya kita seoptimal mungkin untuk memelihara pola relasi yang selama ini sudah sedemikian kuat diikat oleh cinta. Baik itu cinta kasih persaudaraan, baik itu cinta dalam pemaknaan yang lebih khusus, maupun cinta kita kepada Tuhan dan olehnya cinta kita kepada segenap ciptaan Tuhan. Dan kita bersyukur saudara-saudara bahwa ini menjadi tema payung GPIB yang terus-menerus menginspirasi, ini ada dipasang di atas. Membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Cinta yang holistik. Ayat 7 saudara-saudara mengatakan bagaimana cinta dalam bahasa Yunani, cinta itu memakai kata agapao. Bahwa Allah telah memateraikan cintanya melalui Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 16 yang terus-menerus kita ulang selama kita merenungkan peristiwa Paskah ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan pembacaan kita pada ayat 7 tadi saudara-saudara, digambarkan bagaimana cinta mengalir sedemikian rupa dan sedemikian kuat. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Tetapi ada yang menarik, bahwa sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Saudara, kalau kita coba untuk melihat sedikit lebih jauh dan menafsir ini, ada makna yang sedikit tersembunyi di balik ini. Tetapi yang dimaksud di sini saudara-saudara adalah cinta tidak dapat dibeli dan dimanipulasi seenaknya. Cinta tidak dapat dibeli dengan uang, cinta tidak dapat dibeli dengan materi. Ketika orang mencoba untuk membeli cinta, mengukur cinta dengan materi, maka disitulah dia mendapat kehinaan. Bagaimana cinta kasih saudara-saudara dibangun sebagai sesuatu yang bersifat sangat tulus, yang muaranya adalah kebaikan semata-mata.
Ketika hukum kasih berbicara kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Disitulah passion yang terutama. Bagaimana kita mengasihi Allah dan dengan demikian berkomitmen untuk menghidupi kehendak Allah. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Dan hukum yang kedua yang equal to it. Ini Tuhan Yesus mengatakan ini saudara-saudara dengan sebuah penyamaan, dengan sebuah penyetaraan. Hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau membahasakan ini saudara-saudara, itu berarti sesama kita adalah pribadi kita yang lain. Amin. Ya. Sesama kita adalah pribadi kita yang lain. Apakah lagi pasangan kita? Apakah lagi orang-orang kepada siapa Allah menanamkan, mengaruniakan perasaan cinta yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Bagaimana mencari kehendak Allah saudara-saudara di tengah-tengah berbagai bentuk relasi cinta kasih yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah. Pertama-tama dimulai dalam keluarga. Ada banyak rumah tangga, ada banyak suami istri saudara-saudara yang kadang-kadang ya baku lapor satu sama lain. Katanya dulu waktu masih pacaran, waktu masih segar itu ungkapan bahwa engkau adalah cintaku pada pandangan pertama. Ya. Kalau Ibu Santi bagaimana? Masih aman terkendali ya? Ya, amin. Ya. Lalu dikatakan ya kalau sedikit terantuk saja, biasanya dikatakan, aduh hati-hati kok sayang. Ya. Jalan baik-baik. Tapi setelah berumah tangga beberapa saat, ya, terantuk sedikit langsung dibilang, ini mama ini kemana matamu itu. Ya. Cinta sudah mulai tergerus. Mungkin karena persoalan ekonomi, persoalan sosial. Mungkin konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan keluarga. Ada seorang kaum, ya kebetulan saja Pelita Kasih ini terdiri dari ya vokal grup yang dinyanyikan oleh bapak-bapak. Ada seorang bapak yang kemudian curhat dan mengatakan, Ibu Pendeta, pada waktu istri saya, pada waktu mamanya, minta maaf saya agak sedikit gangguan suara. Pada waktu mamanya menyanyi di gereja, menyanyikan lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Dalam kitab hati Ibu Pendeta kita bilang, so aman dunia ke depan ini. Ya. Ini lagu sudah mantap dari depan. Ya, tapi pulang ke rumah. Ya. Ibarat alat elektronik, mungkin baterainya itu baterai energizer. Ya. Mulai dari pagi sampai malam, Ya. Ya nanti tidur baru kemudian ya tunnelnya berpindah ke suara ngorok baru berhenti. Ya, ribut, ya, ngomel dan lain-lain sebagainya. Tetapi ya pada saat yang sama seorang ibu datang dan mengatakan, iya, ya begitu juga Ibu Pendeta. Saya benar-benar sangat rindu bahwa orang yang betul-betul kami kasihi di rumah, yang selama ini menjadi rujukan bukan hanya di dalam komunitas persekutuan kaum bapak, tetapi juga di tempat kerja, di dunia profesi. Kata-katanya betul-betul menjadi rujukan orang, kekaguman orang. Dan itu sampai ke telinga kami sebagai keluarga. Ya. Tetapi nama baik yang luar biasa, harum dan dibanggakan di luar itu. Tetapi ya begitu papanya kalau pulang ke rumah tidak tahu kenapa serta-merta berubah menjadi monster yang menakutkan. Tentu ini menjadi catatan pekerjaan rumah. Ada apa dengan cinta? Ini pernah ada film yang mengatakan ada apa dengan cinta. Mungkin saja keterkaitan kepada sumber dari cinta itu sendiri. Cinta agape itu sendiri. Tuhan perlu diperbaiki koneksinya, mencari kehendak Allah dalam
relasi cinta apapun yang kita sebut, yang sedang kita hidupi, sedang kita jalani, sedang kita nikmati dan sedang kita syukuri saat ini. Cinta yang siap untuk menjadi cinta yang berkorban, cinta yang tidak egois, cinta yang selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Termasuk saudara-saudara, bagaimana memelihara kekudusan dan sakralitas cinta itu. Termasuk di kalangan adik-adik orang muda yang juga banyak hadir pada hari ini. Seringkali atas nama cinta. Lalu kemudian terjadi bahwa ada yang dirugikan. Ada yang mendapat luka. Ada kabar datang dan mengatakan, anak kita Deborah kecelakaan di kilometer 7. Deborah itu nama perempuan ya, biasa ada adik-adik dipanggil Debbie. Anak kita kecelakaan di kilometer 7. Dengan siapa? Itu dengan Martin. Martin siapa? Mengerti Bapak Ibu kecelakaan di kilometer 7 ya? Ya, kilometer 7 itu karena hukum ke-7 jangan berzinah. Ya. Jadi kalau kecelakaan di kilometer 7 artinya ya ada sesuatu yang terjadi. Ya. Lalu dengan Martin siapa? Itu anak pemuda juga yang pada waktu di Sidi paling banyak air mata pertobatannya. Lalu ketika mereka di pastorali, didampingi lalu ditanya anak kami berdua kenapa ini bisa terjadi? Kalian adalah aktivis gereja. Kenapa tidak bisa memberi contoh? Lalu ya salah satunya menjawab, iya Pak Pendeta, ya awalnya ketika kami berangkat mau malam mingguan di Pantai Losari, kami sudah doa, Tuhan jauhkan kami dari segala pencobaan. Meskipun kami masih muda, tetapi rasa suka dan sayang ini Tuhan berkati supaya kami bisa betul-betul pacaran ala anak Tuhan. Supaya kami bisa berbagi kebaikan satu sama lain. Ya tetapi tidak tahu Pak Pendeta, waktu kami singgah di rumahnya Deborah, papa mama kebetulan tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba doa kami in a click langsung berubah. Tuhan, kalau suasana yang sepi ini adalah bagian dari rencanamu, ya, supaya terjadi proses regenerasi yang lebih cepat, ya, biarlah rencanamu yang ini yang jadi Tuhan. Ya. Lalu ya terjadi Pak Pendeta ya, it happens such a way. Atau mungkin ketika kita berbicara tentang bagaimana karena cinta kita rindu supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menjadi sumber kebaikan, damai sejahtera, rasa adil bagi orang-orang di sekitar kita. Karena cinta. Berangkat dari rumah semua sudah doa. Jauhkan kami dari segala pencobaan pada hari ini. Tetapi papa tiba di kantor ya, atau mama bisa juga. Lalu lihat amplop banyak di atas meja. Dan tahu persis bahwa ini pasti amplop-amplop sogok yang ya mau dipakai untuk sogok. Mungkin karena rekrutmen penerimaan tenaga kerja di kantor dan lain-lain sebagainya. Lalu katakan ya Tuhan jauhkan saya dari pencobaan ini. Supaya dengan kegigihan dan komitmen ini saya bisa menjadi berkat secara berkeadilan sebagai ekspresi cintaku ya, kepada orang-orang yang mendambakan masa depan yang lebih baik, yang harus ditolong melalui proses yang adil, proses yang jujur dan sebagainya. Tapi yang akhirnya ya semakin menyala-nyala amplop-amplop ini dan ya akhirnya si papa bilang ya kami tadi doa jauhkan kami dari segala pencobaan, tapi kalau pemandangan di atas meja ini adalah bagian dari rencanamu Tuhan ya, supaya sebagiannya nanti bisa dikasih sumbang untuk pembangunan gereja, maka kehendakmu yang inilah yang jadi.
Pengungkapan yang seringkali atas nama cinta sesungguhnya berorientasi menjadi sesuatu yang sangat selfish, berpusat pada diri. Karena itu cinta agape. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Afirmasi kita sepanjang perayaan Paskah ini terus-menerus meneguhkan itu. Dan hari ini ketika Kidung Agung berbicara tentang bagaimana cinta itu kuat seperti maut. Sebagaimana maut tidak bisa dihindari oleh seorang pun. Maut, kematian adalah otoritas tunggal Tuhan. Demikian pun cinta dikaruniakan oleh Tuhan sebagai kekuatan yang terus-menerus harus terefleksi di dalam berbagai bentuk ungkapan-ungkapan kebaikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diajak untuk terus-menerus memelihara itu. Biarlah karunia cinta yang agung dari Tuhan. Apakah itu cinta kita seorang kepada yang lain? Sebagai pasangan, suami, istri, kekasih. Ungkapan cinta kita kepada sesama. Ungkapan cinta kita kepada alam ciptaan Tuhan. Yang kemudian berdampak pada keputusan-keputusan iman kita untuk memelihara relasi itu dengan sebaik-baiknya. Supaya sang sumber cinta itu yaitu Tuhan akan terus-menerus dimuliakan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus, demikianlah kita terus-menerus dipanggil untuk membagi dan memancarkan cinta itu ke tengah-tengah kehidupan kita. Baik melalui cara bertutur kita yang membawa kesejukan dan damai sejahtera, sukacita, kebaikan bagi banyak orang, maupun dalam perilaku kita, pelayanan kasih kita, sehingga nama kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan semua orang yang adalah pribadi kita yang lain merasakan kekuatan cinta itu. Dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus menjadi berkat satu sama lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menghidupi cinta dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, keagungan cinta yang diberikan oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Membuka hati kita untuk terus-menerus disapa oleh keagungan cinta kasih Tuhan. Sehingga cinta itu akan terus kita pancarkan dalam setiap bentuk relasi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ikut kau Tuhan di
Jemaat mari berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dan mari dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita sehati dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu sebagai saudara bersaudara. Sebagai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merasakan lawatan cinta kasih Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan olehnya Tuhan mengutus kami untuk sungguh-sungguh mengungkapkan cinta kasih Tuhan di dalam berbagai ekspresinya dengan tulus. Sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus-menerus menebar dan memancarkan sukacita, damai sejahtera dan kebaikan dimanapun kami berada. Biarlah seutuhnya ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh naik ke hadapan hadirat Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan bersama-sama dengan tutur kata kami, perilaku kami, pelayanan kasih kami, kiranya Tuhan pandang ini semua sebagai ibadah kami yang sejati. Mari ya Tuhan, teruslah lawat kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah, lawatlah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu sekalian. Biarlah di sana Tuhan menemukan ada cinta dan kasih sayang yang tidak pernah melemah oleh waktu dan berbagai pergumulan dan persoalan. Biarlah di sana ada sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan kinerja, mempersembahkan integritas terbaik kami. Berkati berbagai usaha anak-anak-Mu. Biarlah di tengah-tengah keadaan yang masih serba terbatas ini, anak-anak-Mu boleh tetap kreatif mengembangkan berbagai usaha yang ada. Sehingga melalui semua itu Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan mengalir limpah senantiasa. Berkati anak-anak kami, kaum muda kami Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak muda yang sungguh mengasihi Tuhan. Anak-anak muda yang memancarkan cinta kasih Tuhan dalam pergaulan mereka sehari-hari. Anak-anak-Mu yang tekun dalam perjuangan kerja, perjuangan studi mereka. Dan olehnya mengaminkan bahwa masa depan mereka sungguh ada dan gemilang di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah kiranya penata layanan jemaat-Mu di GPIB Jemaat Bahtera Kasih ini. Berkati para pendeta bersama keluarga, berkati para presbiter, penatua, diaken bersama keluarga, berkati kepanitiaan, tim, dan berbagai
kontribusi pelayanan yang anak-anakmu persembahkan di tengah-tengah pelayanan jemaatmu di sini. Sehingga anak-anakmu ya Tuhan boleh semakin hari semakin memberi diri bagi pekerjaan ini. Mengaminkan ya Tuhan bahwa di dalam Tuhan jerih mereka tidak sia-sia. Dan olehnya jemaat Tuhan bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, anak-anakmu yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit kurang sehat. Baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah perawatan. Lawat anak-anakmu Tuhan. Berkatilah kiranya semua tindakan medik. Berkati semua obat, makanan, perawatan kasih keluarga. Sehingga melalui semua itu dalam kuasa Tuhan Yesus, Sang Tabib yang ajaib itu, kekasih-kekasih kami dapat pulih sembuh dengan sempurna. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan anak-anakmu boleh kembali mengambil bagian dengan penuh sukacita, gembira dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan berbagai kerinduan kami ke depan. Baik sebagai keluarga, baik sebagai jemaat, baik sebagai bagian dari masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teruslah kiranya berkati pemerintah kami Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau. Dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah mereka sungguh-sungguh mempersembahkan kinerja mereka yang terbaik, berpikir dan bertindak bagi kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat dan bangsa Indonesia boleh mengalami keadaan yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ketika masih ada kerinduan anak-anakmu, dengarkan kiranya kami dalam doa pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. satu persembahan pujian lagi dari paduan suara vokal grup Pelita Kasih. Disilahkan.
berjalan dengan Tuhanmu. Aku percaya kemuliaan-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, aku percaya kemuliaan-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, penolongku, Tuhan penolongku, Tuhan penolongku. Terima kasih, Tuhan memberkati dan meneguhkan dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 0818/22/MS-21 perihal kontribusi dana pesangon pendeta pensiun periode tahun 2022 sampai 2023. Maka dalam ibadah minggu saat ini akan dijalankan pundi khusus pakai pita sebagai bentuk persembahan khusus guna menopang dana pesangon pendeta pensiun periode tahun 2022-2023. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Sebelum pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi Gita Bakti 83 bait yang pertama. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 1 Mei 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Lydia Tandirerung, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 12, pemandu lagu Ibu Febi Sahirtian dan Ibu Santi Arumpone, persembahan pujian paduan suara Pelita Kasih, organis Saudari Hermina Tondombala, operator LCD Saudara Raymond Bukit, operator sound system Saudara Christopher Latuprisa. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki berjumlah 70 orang, perempuan berjumlah 69 orang, total 139 orang. Baptisan kudus anak. Nama calon baptis Arion Nanggala Pehopu dari keluarga Pehopu Suwandi dari sektor pelayanan 3. Kenneth Ledan Katabal dari keluarga Katabal Janlean. Arlen Arjuna Galang Efruan dari keluarga Efruan Katabal, pelimpahan dari GPM. Baptisan hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 jam 9 pagi. Pastoral dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 jam 10 pagi. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi dan majelis jemaat bertugas dari sektor pelayanan 1. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Agustinus Pawinru, anggota jemaat GKLB Ora et Labora, dengan Saudari Olviani Pehopu, anggota jemaat sektor pelayanan 3 GPB Jemaat Bahtera Kasih. Pastoral dilaksanakan hari Senin tanggal 2 Mei 2022 pukul 17 WITA. Diundang majelis jemaat di sektor pelayanan 3 dan orang tua serta saksi hadir dalam pastoral. Nikah hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 jam 10 pagi. Organis Bapak Eki Rumbu dan pemandu lagu Saudari Monik Rumiap. Ibadah sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Caroline Kusyanto Tatiwakeng. Pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 4. Organis Saudari Hermina Tondombala dan pemandu lagu Ibu Santi Arumpone. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring dan luring
pada ibadah tersebut. Dihimbau bagi warga jemaat yang menghadiri ibadah diwajibkan telah divaksin minimal dosis kedua, dan bila belum divaksin wajib memperlihatkan surat keterangan dokter. Selanjutnya ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Darius Pakiding. Liturgis Bapak Robert Naro dan Bapak Belgin Limpong. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB dan pemandu lagu Bapak Sato Yermia Karangan. Organis Bapak Ganet Soekarno. Tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. Dihimbau bagi warga jemaat yang menghadiri ibadah diwajibkan telah divaksin minimal dosis kedua, dan bila belum divaksin wajib memperlihatkan surat keterangan dokter. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi pindah. Telah dikeluarkan surat atestasi bagi yang pertama, keluarga Siahaya Mentang, Bapak Jack Siahaya dan Ibu Wisye Mentang. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 7, pindah ke GPB Jemaat Bukit Saitun. Yang kedua, keluarga Siahaya, Bapak Richard S.R. Siahaya, Ibu Suryani dan Marco T. Siahaya. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 7, pindah ke GPB Jemaat Bukit Saitun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di jemaat yang baru. Hasil keputusan sidang Majelis Jemaat Khusus tanggal 29 April 2022 berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat Khusus tanggal 29 April 2022, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur balik dari pemakaman akan dilaksanakan kembali. Yang kedua, ibadah pelepasan di gedung gereja bagi pejabat gerejawi, bagi pendeta, diaken dan penatua. Yang ketiga, kartu janji iman untuk mendukung Emeritus Pendeta Dina Lambe Pak Embonan. Yang keempat, paduan suara diaktifkan kembali. Yang kelima, jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan pelkat atau sebagai anggota paduan suara diwajibkan telah divaksin minimal dosis kedua, dan bila belum divaksin wajib memperlihatkan surat keterangan dokter. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput jemaat berdiri. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Lamanian tak ku pahami kasihnya hingga berita salibku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.